Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita karunia yang tidak terhingga. Hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu tafsir surat Al-Baqarah. Pada malam yang bahagia ini kita sampai pada ayat 51, 52 dan 53, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atna Musa arba'ina lailah thumma attakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Di mana Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di dalam firman-Nya, summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa atna Musal kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Di dalam ayat yang ke-51 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada bangsa Bani Israel, yaitu keturunan dari Yakub alaihi salam. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada Nabi Musa dalam kurun waktu arba'ina lailah, 40 hari. Tsumma takhottumul ajla, kemudian kalian wahai bangsa Bani Israel tidak sabar menunggu kedatangan Musa, lantaran kemudian kalian menyembah patung dari anak sapi setelah kepergiannya. Wa antum zalimun, sedangkan kalian benar-benar adalah manusia yang berbuat aniaya, berbuat kezaliman. Kemudian summa afauna ankum, kemudian Allah memberikan ampunan kepada kalian setelah hal itu, setelah perbuatan dosa syirik tersebut. Dzalika la'allakum tashkurun, ampunan tersebut tidak lain agar kalian semua untuk lebih bisa bersyukur kepada Allah. Wa id ataina Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun, dan ingat sekali lagi tatkala Allah memberikan kepada Nabi Musa yang berupa Alkitab dan Furqan agar kalian semua menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan hidayahnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang bahagia ini Allah Subhanahu wa taala menyantumkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-51, yang sebelumnya Allah mengingatkan akan bangsa Bani Israel agar bersyukur kepada Allah tatkala mereka diselamatkan dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya, di mana mereka melihat Fir'aun, yaitu raja dari penguasa Mesir. Fir'aun adalah gelar, sebagaimana kaisar, sebagaimana Kisra, itu semua adalah gelar. Sedangkan Mesir ketika itu dipimpin oleh Fir'aun, dan di zaman Nabi Musa adalah Fir'aun yang ketiga. Maka Allah binasakan Fir'aun dan bala tentaranya, sedangkan kalian melihat dengan mata kepala. Maka
tatkala Bani Israel melihat akan kematian Fir'aun, walaupun demikian mereka tidak percaya, akhirnya memohon kepada Musa agar dinampakkan jasadnya. Maka Allah tampakkan jasadnya kepada mereka. Setelah itu mereka meminta kembali kepada Musa alaihissalam agar apa? Agar diturunkan kepada mereka Alkitab. Maka Nabiullah Musa pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan Alkitab. Dari permintaan Musa ini Allah menjawabinya dengan ayat yang ke-51, wa'id, dan ingat, wa'adna Musa, ketika kami menjanjikan kepada Musa agar menunggu selama 40 malam. Setelah dari binasanya Fir'aun, ternyata Bani Israel meminta lagi kepada Musa agar diturunkan Alkitab. Maka Allah pun menjanjikan untuk menurunkan kitab dan memerintahkan kepada Musa agar menunggu selama 40 malam ke depan. Dan Allah memerintahkan agar memilih 70 orang-orang saleh di antara mereka mengawal Musa untuk pergi menuju Bukit Tur. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan janji. Wa'adna Musa, dan ingat ketika Allah menjanjikan Musa, sedangkan Musa di sini adalah Nabiullah Musa, keturunan dari Yakub, dari putra dari Ibrahim alaihissalam. Musa anaknya Imron, merupakan generasi yang ketujuh dari Ibrahim alaihissalam. Ini merupakan suatu hal yang agung, di mana Allah mengijabahi permintaan bangsa Bani Israel. Ketika mereka memohon untuk diturunkan Alkitab, maka Allah janjikan untuk menunggu 40 hari ke depan, 40 malam ke depan, arba'ina lailah tsumma takhattumul ijla. Namun ketika Musa meninggalkan kaumnya, melakukan perjalanan selama 40 malam, lagi-lagi Bani Israel berbuat ulah. Mereka menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan selain Allah, yang tidak lain merupakan ide dari salah satu pengikut Musa yang bernama Samiri, orang yang membawa patung anak sapi, dibawa ke hadapan pengikut Musa yang baru itu. Mereka setelah diselamatkan dari ancaman Fir'aun, namun tiba-tiba berbuat kekufuran lagi. Padahal di situ masih terdapat Nabi Harun. Sedangkan Musa pergi menuju Bukit Turi Sina bersama 70 orang yang dipilih dari kalangan orang-orang saleh. Dan Nabiullah Musa menitipkan bangsa Israel kepada Nabiullah Harun, di mana di masa itu Allah mengangkat Nabi Harun sebagai pendamping Nabi Musa. Musa wa Harun, sosok nabi yang cerdas, yang lantang berbicara, yang gagah, yang tidak lain adalah saudara jauh dari Musa alaihissalam, anak paman, sepupu. Ketika Allah mengangkat Nabiullah Musa menjadi nabi, kemudian Nabi Musa memohon kepada Allah agar saudaranya diangkat menjadi nabi pula, sebagai pembantu,
sebagai pendamping, sebagai orang yang mengawal Musa alaihissalam ketika berhadapan dengan Fir'aun, yang dimana Musa merupakan anak angkat dari Fir'aun yang pergi melarikan diri dari rumahnya karena kejaran bala tentara. Ya, maka Allah mewahyukan agar mendatangi Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Katakanlah dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut agar Fir'aun bisa memahami, sadar, ingat ataupun takut kepada Allah. Tatkala Musa merasa khawatir, maka memohon kepada Allah agar mengangkat keponakannya, sepupunya, agar dijadikan sebagai nabi, sebagai pendamping. Wa arsil ila Harun akhi Harun, ya Allah, angkatlah saudaraku yaitu Harun. Huwa afsahu minni lisana, dia adalah orang yang lebih fasih lisannya. Karena untuk menghadapi Fir'aun butuh ketegasan, butuh kepribadian yang kuat, butuh lisan yang encer, yang lunak. Sedangkan Nabi Musa sendiri agak tertatih-tatih ketika berbicara. Dia fasih namun agak kurang bila dibandingkan dengan saudaranya Harun. Huwa afsahu minni lisana, dia adalah orang yang paling fasih dari kalangan Bani Israel, sehingga memohon kepada Allah agar diangkat sebagai nabi, sebagai pendamping Nabi Musa untuk menghadapi Fir'aun. Maka Allah perintahkan, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kalian berdua, wahai Musa, wahai Harun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Qalu rabbana inna nakhafu ay yafruta alaina aw ayatqa. Ketika masih diberikan pendamping, tapi ternyata Musa masih saja khawatir, karena memang Fir'aun sosok yang sangat disegani. Kami khawatir kalau kami mendapatkan halangan, rintangan, atau khawatir kalau Fir'aun murka kepada kami. Bagaimana tidak murka? Sejak kecil aku diangkat sebagai anaknya, tapi begitu besar menyampaikan risalah dari Allah kemudian ditentangnya. Maka Allah katakan, idhaba innani ma'akuma asma'u wa ara. Kisah semacam ini disebutkan secara mendetail di dalam surat Toha, disebutkan mendetail pula di dalam surat Qasas, dan banyak surat. Perlu diketahui bahwasanya kisah Nabi yang paling banyak dicantumkan di dalam Al-Quran adalah kisahnya Nabi Musa. Kisah Nabi Musa, yaitu seorang Nabi yang heboh, yang berhadapan dengan umat yang begitu rewel, begitu sangat dramatis, selalu diberikan pertolongan, kenikmatan, tapi ternyata sifat dari bangsa Bani Israel ini luar biasa. Selalu ingkar, selalu kufur, selalu tidak taat kepada Tuhannya. Bahkan tidak segan untuk membunuh para nabi-nabi Allah. Bila berselisih, tidak sepaket, sepaham, sependapatan, maka mereka bunuh nabi-nabi tersebut. Nabi Musa pun pernah dianiaya oleh mereka. Mereka menuduh bahwasanya Nabi Musa adalah seorang lelaki yang memiliki cacat, sebagaimana ayah angkatnya yaitu Fir'aun. Tidak bisa memiliki keturunan.
Maka dalam suatu hari ketika Nabi Musa mandi, maka Allah tampakkan kepada Bani Israel bagaimana sempurnanya tubuh Musa. Ketika Nabi Musa melepas pakaian kemudian mandi, tiba-tiba batu yang berada di atas di mana Nabi meletakkan baju-baju tersebut di atas batu tersebut lari. Mukjizat dari Allah, lari. Sengaja Allah tampakkan batu tersebut lari ke tengah-tengah penduduk Bani Israel, dan Nabi pun mengejarnya, sehingga semua orang melihat bahwasanya tubuh Musa adalah sangat sempurna sekali, tidak seperti yang diisukan. Dalam rangka hal semacam ini, menepis isu, menepis perkataan yang sumbang, Allah memberikan kekuasaan kepada makhluk yang berupa batu bisa berjalan bahkan berlari, membawa pakaian Musa alaihissalam dengan izin Allah. Ternyata tidak sampai di situ kejahilan Bani Israel. Begitu mereka diselamatkan, masih saja memohon kepada Allah agar diturunkan sebagai penguat bahwasanya Musa adalah benar-benar utusan Allah. Mereka masih tidak percaya kalau seandainya Musa adalah utusan Allah, hanya sekedar membelah lautan, menyelamatkan mereka, menenggelamkan Fir'aun, dan dilihat dengan mata kepala mereka sendiri, tapi masih saja itu belum cukup bagi mereka Bani Israel. Maka memohon Musa agar diturunkan Alkitab. Maka Allah pun menjanjikan untuk memberikan kitab setelah 40 malam ke depan. Maka yang ketiga itu Nabi Musa menitipkan bangsa Bani Israel kepada saudaranya Harun. Mereka tidak kuasa untuk menunggu 40 malam. Baru 20 hari mereka sudah berolah. Samiri melihat bahwasannya orang-orang musyrik mereka menyembah seekor sapi, maka dia memiliki ide untuk mendatangkan patung anak sapi dan mengatakan ini adalah Tuhannya Musa. Faqalu hada ilahukum wa ilahu Musa. Inilah yang disembah Musa, inilah Tuhanmu, inilah hakikatnya yang selama ini disembah oleh Musa. Memanipulasi, membohongi, mengatakan perkataan yang tidak jujur, mengatakan bahwasanya patung anak sapi tersebut adalah Tuhannya Musa. Maka ketika itu Harun yang mendampingi mereka marah sangat sekali, tapi tiada kuasa, tidak bisa menahan keinginan Bani Israel untuk menyembah patung anak sapi tersebut. Di mana Samiri membuat patung, kemudian melobangi patung tersebut sehingga bisa berbunyi, bisa mengeluarkan suara. Padahal hanyalah sebuah patung. Karena mengeluarkan suara, maka Bani Israel percaya bahwasanya ini memang sesembahannya Musa. Umat yang sangat pandai, jenius, tapi hakikatnya umat yang paling bodoh adalah Bani Israel. Maka begitu
Nabiullah Musa selesai menjalankan misi yang Allah perintahkan untuk menunggu 40 malam dan kembali kepada kaumnya, maka mendapati kaumnya menyembah patung seekor anak sapi, maka marah dengan meluapkan kemarahannya kepada Nabiullah Harun. Mengira bahwasanya Nabi Harun tidak menasihati mereka, membiarkan mereka begitu saja. Sampai-sampai menarik jenggot dari Nabi Harun. Maka dikatakan qala ya ibna umma la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Wahai anak pamanku, jangan sekali-kali engkau menarik rambut janggutku dan kepalaku. Sesungguhnya kebiadaban, kedurjanaan Bani Israel telah melampaui batas. Aku tidak sanggup mencegah mereka. Dan orang yang pertama kali membawa fitnah ini tidak lain adalah Samiri. Maka dipanggillah Samiri. Ditanya, dihadapkan di hadapannya dan mengakui perbuatannya, bahwasanya dia telah menipu umat Bani Israel, bahwasanya ini bukan dari Tuhan Musa alaihissalam. Mereka sengaja mengelabui, tapi Bani Israel sudah terlanjur percaya. Ini adalah kebodohan dari bangsa Bani Israel. Maka begitu marah, patung tersebut kemudian dibakar hingga menjadi debu, kemudian ditaburkan ke lautan. Tapi Bani Israel yang sudah terlanjur percaya justru berbondong-bondong ke tepi laut untuk meminum air tersebut, karena mereka menganggap bahwasanya itu adalah suatu hal yang luar biasa. Masih tidak percaya kalau seandainya itu hanya sekedar berhala. Hingga Allah hukum setelah mereka meminum air lautan tersebut, sehingga lesan-lesan mereka membengkak, menguning, dan perut mereka membesar, hingga mereka merasa kesakitan yang amat sangat. Allah berikan hukuman yang setimpal bagi mereka yang menyembah dan mempercayai, memiliki keyakinan tertentu kepada patung berhala tersebut, yang bahkan sudah dibakar menjadi debu, debunya dibuang ke lautan, masih saja mereka percaya meminum air tersebut. Maka ketika itu mereka pun meminta untuk bertaubat di hadapan Musa. Maka Allah perintahkan tidak ada taubat bagi mereka kecuali dengan cara membunuh diri-diri mereka, yang jumlahnya ribuan, puluhan ribu. Allah hukum taubat mereka, aniktulu anfusakum, agar mereka membunuh jiwa-jiwa mereka sebagai taubatan kepada Allah. Taubat di bangsa Bani Israel ketika itu dengan cara membunuh diri. Maka masing-masing mereka membawa pedang, pisau, belati, dan saling membunuh di antara mereka. Dan yang terbunuh ribuan orang. Ini suatu kisah yang sangat memilukan. Betapa dahsyatnya bangsa Bani Israel. Mereka orang yang susah, yang sulit diatur. Maka syariat yang pantas mengatur mereka adalah syariat yang sulit pula. Bertobat, tobat mereka tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan cara membunuh diri. Berbeda dengan syariat di dalam umat ini. Ketika orang berbuat dosa, melakukan dosa apapun,
maka cukup baginya bertaubat dengan mengatakan astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih, dengan ucapan lisan dan diyakini di dalam hati akan sanggup menghapus dosa, walaupun dosa syirik, walaupun dosa kufur. Ketika dia beristighfar, bertaubat, tidak mengulang kembali, maka Allah akan ampuni dosanya. Dan hal ini berbeda dengan bangsa Bani Israel yang begitu dahsyat. Wa antum dzalimun, dan Allah katakan, dan kalian adalah umat yang betul-betul aniaya. Bagaimana tidak aniaya? Ya, mereka sudah melihat bagaimana Fir'aun yang mereka dijajah, ya, ditindas, kemudian mereka diselamatkan sehingga mereka terbebas dari cengkeraman Fir'aun. Ternyata masih, ya, berbuat kelakuan-kelakuan yang tidak pantas kepada Allah, kepada nabinya. Begitu mereka memohon untuk diturunkan kitab, maka dalam perjalanan mengambil kitab tersebut selama 40 malam, ternyata baru 20 hari mereka sudah tidak sanggup menunggu Musa, yang akhirnya mereka menyembah, ya, berhala dari patung anak sapi. Di sini menunjukkan bahwasanya kesyirikan itu selalu ada. Selalu ada. Walaupun di tengah-tengah, ya, bersama para nabinya, para rasulnya, kesyirikan selalu ada. Dan orang-orang yang berusaha menyelewengkan, menyesatkan umat ini terus ada. Dan ini sebagai ujian, mana hamba yang betul-betul setia dan taat kepada Nabi, dan mana hamba yang mudah terkecoh, ya, atau dikatakan terjangkit penyakit nifak, sehingga mereka akan ikut dan hanyut terhadap bujukan, rayuan, tipu daya syaitan. Wa antum dzalimun, sedangkan kalian benar-benar melakukan perbuatan yang aniaya, menganiaya diri kalian sendiri, menganiaya para nabi yang telah diutus, dan terlebih menganiaya Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas mereka diselamatkan oleh Allah, tapi mereka justru menyembah kepada seekor patung, sebuah patung dari seekor anak sapi. Ini suatu hal yang memilukan, memalukan. Mereka tidak melihat peran, ya, patung tersebut memiliki apapun, ya, tidak memiliki daya, upaya, kekuatan, tapi mudah saja mereka dibodohi, dibohongi kalau bahwasanya patung tersebut merupakan Tuhannya Musa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, summa afauna ankum, kemudian Allah memberikan ampunan kepada kalian, mim ba'di dzalik, setelah terjadinya perbuatan kesyirikan tersebut, la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi hamba yang bersyukur. Ampunan yang Allah turunkan, yaitu setelah Allah turunkan perintah agar membunuh jiwa-jiwa mereka, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, faqtulu anfusakum, maka bunuhlah jiwa-jiwa kalian sebagai taubat di hadapan Allah. Allah memberikan maaf tidak dengan cuma-cuma, karena kebandelan, karena begitu dahsyatnya, ya, Banu Israel, sehingga Allah memperlakukan sesuatu hal yang adil, yang sepantasnya, yang berhak untuk menerimanya. Agar kalian, ya, lebih bisa bersyukur kepada Allah. Syukur kepada Allah
berarti melakukan ketaatan. Bersyukur apabila kepada sesama berarti membalasi dengan kebaikan. Dan bersyukur apabila kepada seseorang yang derajatnya di bawahnya dengan berbuat ihsan. Ini adalah syukur yang hakiki. Syukur kepada Allah berarti melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Dan apabila bersyukur tersebut kepada sesama sederajat, maka dengan cara membalasi kebaikan dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukanlah orang yang berbuat baik pantas untuk diberi balasan kebaikan serupa. Dan apabila bersyukur kepada orang yang lebih rendah darinya, yang pangkatnya lebih di bawah kepadanya, maka dengan cara berbuat ihsan kepada bawahan-bawahan tersebut, ini adalah hakikat syukur. Maka orang yang bersyukur hakikatnya dia menjalankan ketaatan-ketaatan. Sebagaimana halnya Bani Israel, mereka dientaskan dari cengkraman Fir'aun, namun masih saja mereka berbuat kekufuran, sehingga Allah berikan hukuman, dan hukuman tersebut sebagai ampunan. Maka di sini menunjukkan bahwasanya setiap hukuman yang Allah turunkan kepada hamba itu menjadi penghapus dosa. Ini menjadi kaidah. Setiap hukuman yang Allah turunkan, baik di dunia ataupun di akhirat, itu adalah sebagai penghapusan dosa. Penghapusan dosa. Orang melakukan suatu maksiat, misalnya mencuri, kemudian orang yang mencuri tersebut dipotong tangannya. Penegakan potong tangan tersebut sebagai ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang berzina misalkan, kemudian dirajam, ya, dibunuh, maka rajam tersebut merupakan penghapus dari dosa-dosa dia. Dan setiap maksiat-maksiat yang lainnya yang tidak ada hukumannya di dalam syariat Islam, ya, seperti ghibah, ya, seperti melakukan dosa-dosa, tapi dalam syariat Islam tidak ada hukuman pidananya. Tidak seperti dipotong tangan, tidak seperti dirajam, tidak seperti dicambuk, ya. Orang yang minum khamr, ya dicambuk 40 kali cambukan. Tapi ternyata banyak dosa-dosa yang lain justru tidak dicantumkan hukumannya, hukum pidana di dalam Islam. Maka bisa jadi Allah memberikan hukuman yang berupa lain, seperti sakit, seperti musibah, seperti bencana, ya, itu semua adalah sebagai penghapus dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dhaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Dan telah nampak kerusakan di mana-mana, baik di darat, baik di laut, bahkan di udara. Kemaksiatan merajalela. Apalagi di zaman seperti kita ini, ya, kemajuan teknologi dijadikan sarana sebagai bermaksiat kepada Allah. Orang naik pesawat yang seharusnya bersyukur justru mabuk-mabukan di atas pesawat, bahkan berbuat zina di atas pesawat. Allah tundukkan lautan, ya, orang menyeberangi pulau, ke benua, antar benua, tapi ternyata di dalam bahtera tersebut penuh dengan kemaksiatan. Yang seharusnya mereka bersyukur kepada Allah, Allah tundukkan lautan untuk manusia agar memudahkan mereka bersyukur, beribadah kepada Allah, agar manusia bisa melakukan ketaatan dengan leluasa.
tapi justru disambut dengan kemaksiatan. Dhaharal fasad, telah nampak, telah merebak, telah menyebar kerusakan-kerusakan, baik di darat, baik di laut, bahkan di udara. Dan ini tidak bisa dipungkiri, maksiat ada. Mau di darat itu di mana saja, mau di gunung, mau di pantai, ya, di kota, di desa, di pelosok, ya, mau di rumah, mau di hotel, kerusakan merajalela di mana-mana. Dhaharal fasad, kata Allah, telah merebak. Manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah disinggung bahasanya bersyukur apabila kepada Allah dengan melakukan ketaatan-ketaatan. Apabila kepada sesama manusia dengan membalasi kebaikan-kebaikannya. Seorang diberi oleh orang lain, maka dia wajib bersyukur. Suatu hari dia akan membalas, memberi kepada orang tersebut sebagai balasan. Kepada orang yang derajatnya di bawahnya dengan dia berbuat ihsan, memuliakannya, menghormatinya. Tapi manusia yang diberikan begitu banyak karunia, entah lupa, entah karena ya syahwat, entah karena bujuk rayu syaitan, sehingga merebahlah, merajalelalah kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, sehingga bumi menjadi rusak. Rusak secara tidak kasat mata. Maka Allah berikan balasan dengan kasat mata. Mereka merusak bumi dengan sifat-sifat, dengan perbuatan-perbuatan mereka secara maknawi. Maka Allah tampakkan kerusakan yang hakikatnya. Maka terjadilah musibah-musibah tersebut. Entah itu banjir, entah itu ya longsor, entah itu gempa, entah itu paceklik, entah itu kekeringan, dan semua musibah faktor alam ini Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan, bukan semata-mata bumi. Bumi ada penciptanya, ada yang mengaturnya, ada yang memerintahnya. Siapa? Yang tidak lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena kerusakan merajalela di mana-mana, baik di darat maka di laut, maka Allah timpakan petaka. Bima kasabat aydihim, di mana musibah-musibah itu tidak lain adalah karena olah tangan mereka. Mereka ya diberi karunia akal, tapi akalnya dirusak. Justru berbuat kerusakan melalui akal, menyebarkan hal-hal yang tidak baik di dunia maya, yang menghasut, membohongi, membodohi, menyebarkan ya syirik, kekufuran, khurafat, sehingga yang seharusnya disyukuri justru mereka mengkufuri nikmat-nikmat tersebut. Mereka merusak walaupun tidak kasat mata dengan buah tangan-tangan mereka, menulis ya dengan tulisan-tulisan yang melanggar agama, melanggar norma. Maka Allah tampakkan kerusakan secara hakiki. Bila mereka merusak secara tidak kasat mata, maka Allah akan tampakkan kerusakan tersebut dengan kasat mata. Allah timbulkan bencana, yang bumi bergerak, yang tanah adalah benda mati tiba-tiba lari begitu saja. Air yang dibutuhkan makhluk hidup tiba-tiba mengganas, menerjang, menghancurkan, memporak-porandakan, menghanyutkan. Ini semua adalah balasan dari Allah.
ketika manusia berolah tangan-tangan mereka sehingga membuat kerusakan-kerusakan walaupun tidak terlihat oleh mata, namun Allah menampakkannya. Oh, ternyata demikian. Tempat ini adalah tempat maksiat. Tempat ini adalah tempat kerusakan. Mereka sendiri yang merusaknya. Dahulu tidak ada kerusakan. Dahulu begitu asri. Dahulu begitu makmur. Tapi karena buah tangan mereka yang merusak, ya, dan tidak diketahui oleh banyak mata, maka Allah tampakkan semua dunia melihatnya. Itu adalah buah tangan kerusakan mereka sendiri. Mereka harus menanggungnya. Apabila azab turun, maka yang namanya azab, siksa, itu tidak menimpa kepada pelaku maksiat saja. Tidak. Semuanya akan terkena. Orang soleh pun akan terkena. Kapan itu? Idza dhaharul khabas. Suatu hari Rasulullah SAW ditanya, takutlah kalian akan suatu bencana, khawatirlah kalian ketika Allah murka. Hendaknya kalian takut kepada Allah kalau Allah, ya, menurunkan adabnya kepada kalian. Maka para sahabat itu bertanya, anuhliku wa fina solihun. Wahai Rasulullah, apakah mungkin kita akan binasa dan dibinasakan sedangkan orang-orang yang saleh masih banyak di antara kita? Orang yang taat kepada kamu masih ada. Naam, dijawab dengan lantang oleh Rasulullah. Iya. Apabila keburukan-keburukan lebih dominan, maka kalau keburukan lebih dominan, maka walaupun sepertiga, walaupun separuhnya orang-orang soleh, mereka akan terkena imbasnya. Kenapa? Karena yang namanya azab itu tidak akan pandang bulu, tidak akan memilih, semua akan terkena. Dalam rangka apa? Siksa tersebut turun dalam rangka Allah turunkan ampunan kepada mereka. Allah murka, Allah menurunkan azab, sekaligus Allah mengampuni mereka. Mereka berbuat dosa, mereka Allah siksa di dunia, mereka memanennya di dunia, sehingga, ya, Allah ampuni dosa-dosa mereka dengan kelakuan-kelakuan mereka. Ini rahasia dari, ya, hukuman dari Allah. Apabila Allah menghukum, Allah menurunkan suatu hukuman, maka Allah akan mengampuni mereka. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Di antara hikmah adalah agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Maka terkadang, ya, Allah turunkan hal semacam itu. Sebagaimana hal ini terjadi kepada Bani Israel. Allah perintahkan agar mereka membunuh nyawa-nyawa mereka sendiri. Aniqtulu anfusakum. Untuk apa? Untuk Allah memberikan ampunan kepada mereka. Summa afauna ankum. Ya, setelah Allah turunkan hukuman tersebut, Allah berikan ampunan kepada mereka yang berdosa dan orang yang tidak berdosa. Yang berdosa, ampunan akan menghampiri mereka. Sedangkan orang yang tidak melakukan dosa, ketika binasa, Allah akan mengangkat derajat mereka. Sehingga di sana ada dua faktor: mengampuni dosa bagi yang berbuat salah, dan mengangkat derajat bagi orang yang tidak melakukan kesalahan. Ada kalanya orang yang tidak berbuat salah, dia mendapatkan imbas dari petaka tersebut. Kenapa hal itu terjadi? Dalam rangka Allah mengangkat derajat mereka. Allah angkat. Maka apabila demikian, la'allakum tashkurun, sehingga kalian untuk lebih mudah bersyukur kepada Allah.
bersyukur kepada Allah. Maka di dalam suatu hadis, ya, apabila seorang ya meninggal dunia, sedangkan dia meninggal ya dikarenakan hukuman dari Allah, ketika mereka dibangkitkan, mereka tidak memiliki dosa lagi, tidak memiliki dosa. Sehingga orang-orang yang berada di neraka, mereka iri kepada orang-orang yang sudah Allah hukum di dunia. Mereka ingin untuk mendapatkan hukuman agar mereka terampuni sebagaimana terampuni orang-orang yang Allah hukum. Maka orang-orang yang Allah hukum tersebut, ya, mereka untuk lebih bisa bersyukur kepada Allah. Yang hidup, mereka akan kembali ke jalur yang benar. Yang tiada, maka mereka akan bersyukur kepada Allah. Bersyukur karena dengan siksa tersebut, dengan petaka tersebut, dengan azab tersebut, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allah ampuni dosa-dosa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id ataina Musal kitab." Dan ingatlah ketika Allah berikan kepada Musa Alkitab, yaitu Taurat. Wal Furqan, demikian juga Al Furqan, pembeda yang membedakan antara yang hak dan yang batil. La'allakum tahtadun, agar kalian bisa mendapatkan hidayah, bisa mempelajari kitab tersebut, hingga bisa membedakan mana jalan yang benar, mana jalan yang tidak benar, mana jalan yang terpuji, mana jalan yang salah, sehingga mereka pun mendapatkan hidayah dari kitab tersebut. Maka dari sini bahwasannya begitu panjang kisah tentang Musa alaihissalam dan betapa sulitnya berhadapan dengan Bani Israel. Mereka diuji bertubi-tubi. Bahkan tidak sampai di situ. Ya, suatu hari mereka memohon kepada nabinya untuk mendatangkan makanan dari langit. Maka Allah turunkan makanan dari langit. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, bangsaku yaitu Bani Israel memohon kepadaku agar diturunkan hidangan dari langit. Mereka sudah bosan, sudah jelek dengan makanan-makanan yang di bumi, sehingga bersikap kurang ajar kepada nabinya, memohon kepada nabinya agar diturunkan makanan dari langit. Bayangkan, ya, bayangkan, semakin diberi semakin melonjak, semakin ya mereka mendapatkan hidayah, tapi justru semakin berkurang akal mereka. Mereka memohon sesuatu hal yang mustahil, yang tidak pernah diminta oleh umat-umat sebelumnya. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Ismail, atau siapapun. Tapi mereka berani meminta kepada Musa agar diturunkan hidangan dari langit. Maka Allah pun menurunkan hidangan dari langit. Qala Allahu inni munazziluha alaikum. Maka ingat wahai Bani Israel, aku turunkan hidangan kepada kalian yang kalian akan menyantapnya semua. Tapi ingat, famay yakfur ba'du minkum, siapapun setelah ini apabila di antara kalian berbuat kekufuran, tidak bersyukur kepada Allah, fa inni mu'adzibuha adaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Aku akan menyiksa, menurunkan bencana yang tidak akan pernah turun pada umat sebelumnya. Sebagai risiko permintaan mereka, mereka memohon suatu hal yang aneh, sesuatu hal yang luar biasa, yang di luar nalar. Allah pun mengijabahi, Allah pun menuruti. Fa anzalna alaihimul manna wassalwa. Allah turunkan manna, salwa.
bahkan hidangan ya komplit dari langit. Tapi ancamannya, wa may yakfur minkum, siapa yang kufur setelah ini di antara kalian, Allah akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah diturunkan kepada umat sebelumnya. Begitu dahsyat ya permintaan-permintaan mereka. Dan Nabi Musa pun sabar kepada Bani Israel. Bayangkan kalau kita ya berhadapan dengan bangsa yang seperti ini, ya istilahnya sing waras ngalah. Ya, mereka umat yang tidak waras. Ya, sehingga betapa sulit ya memimpin, mendampingi, mengarahkan umat Bani Israel. Itu sejak zaman dahulu kala. Nenek-nenek moyang mereka, pendahulu-pendahulu mereka. Kalau sekarang dijumpai hal-hal yang seperti itu suatu yang kelumrah, suatu kewajaran bahwasanya sejak dahulu nenek moyang mereka seperti itu kelakuannya. Tidak urifas sabab batolal ujab. Kalau kita tahu sebab, maka kita tidak heran kenapa Bani Israel yang sekarang ini mereka di luar dugaan, di luar nalar, karena memang sejak dahulu kala seperti itu. Umat yang begitu sulit ya, bahkan berani durhaka kepada nabinya hidup, mereka durhaka, terang-terangan di siang bolong durhaka, meminta, melakukan sesuatu yang di luar nalar. Maka Allah pun menuruti, ya Allah zat yang maha lembut, menuruti keinginan-keinginan mereka. Tapi dengan ancaman, siapapun di antara mereka yang ingkar kepada Allah, maka Allah akan adab mereka dengan satu adab yang tidak pernah diturunkan kepada umat sebelumnya. Begitu dahsyat. Ini menunjukkan bahwasanya Allah zat yang maha kuasa. Allah adalah zat yang maha sabar. Allah adalah zat yang maha memiliki hikmah. Ya, umat yang seperti itu, kenapa Allah tidak hancurkan, leburkan, Allah tidak binasakan? Ini adalah untuk menguji orang-orang yang baik. Ya, bahwasanya orang baik menjadi baik karena ada orang-orang yang berbuat tidak baik, sehingga nampak mana yang baik, mana yang buruk, orang yang soleh dan mana yang taleh, siapa yang taat kepada Allah dan siapa yang durhaka kepada Allah, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan siapa yang syukur kepada Allah. Sehingga di sini ya, dan cerita masih berlanjut hingga ya 100 ayat ke depan akan membahas tentang kejadian-kejadian yang dihadapi oleh Nabiullah Musa bersama kaumnya. Dan kisah-kisah semacam ini berulang, disebutkan secara mendetail, secara awal dalam surat Toha, surat Qasas, ya, di dalam surat-surat yang lainnya secara mendetail. Dan dari kisah-kisah ini, bagi Nabi Muhammad SAW adalah sebagai tasliyah, sebagai hiburan. Ternyata yang dihadapi Nabi Muhammad lebih ringan daripada yang dihadapi Nabi Musa bersama kaumnya. Penentangan orang-orang Quraisy ternyata nabi-nabi pendahulu sebelumnya juga ditentang oleh kaumnya. Sebagai tasliyah, dengan kita mendengar kisah-kisah semacam ini, ya, menambah keimanan kita kepada Allah, sekaligus sebagai hiburan, sekaligus sebagai pembesaran hati kaum muslimin, bahwasanya umat muslim adalah umat yang mulia. Tidak seperti umat zaman-zaman dahulu
yang Allah timpakan adab, yang Allah timpakan bencana, yang Allah siksa. Bahkan ya Allah pernah menghukum Bani Israel dengan mengubah muka-muka mereka menjadi monyet. Kunu qiradatan khasi'in. Allah rubah muka-muka mereka, wajah-wajah mereka, kepala-kepala mereka menjadi monyet dan babi. Kemudian mati. Kemudian mati tersiksa. Bayangkan manusia berkepala monyet, berkepala babi. Secara organ tidak akan nyambung, sehingga dia akan mati tersiksa dengan hal itu. Mereka mati dengan tersiksa. Dan ini tidak pernah Allah turunkan siksa kepada umat-umat sebelumnya. Yang di dalam istilah syariat adalah masakh. Allah memasakh, merubah seseorang menjadi binatang. Kepala seseorang berubah menjadi binatang. Ini sebagai adab, ini sebagai hukuman, ini sebagai bencana. Bukan hanya 1-2 orang, ribuan orang Allah hukum dengan hukuman semacam ini. Kemudian mereka kesakitan, mereka menerima sakit yang luar biasa, yang akhirnya mereka mati kesakitan dengan berubahnya kepala-kepala mereka. Bayangkan, ini suatu adab yang luar biasa. Maka dari sini bahwasanya umat kita adalah umat yang terakhir, adalah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nabi kita adalah Nabiur Rahmah, nabi yang penuh kasih sayang kepada umatnya. Ujian-ujian yang dihadapi umat ini tidak sebanding dengan umat-umat zaman dahulu. Namun ya, umat ini akan diuji apabila melakukan amalan-amalan yang dilakukan oleh umat zaman dahulu. Allah akan mengadab seperti adab orang-orang terdahulu apabila mengamalkan amalan-amalan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Karena Allah Maha Mampu. Allah adalah zat yang Maha Mampu. Ya, dengan diturunkan Al-Qur'an ya sebagai petunjuk, sebagai cahaya, ya, sebagai bacaan yang dibaca, yang ditadaburi, sehingga hati kita menjadi beriman kepada Allah. Semoga ya Allah merahmati kita semua, memberikan ridhonya kepada kita semua, dan kita diwafatkan dalam kondisi Islam dan berpegang teguh terhadap dinul Islam dan berpegang dengan sunnah nabawiyah as-sahihah. Kita tutup kajian kita. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.